Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. News update langsung aja ya. Jadi pertandingan Manchester United menghadapi Brighton hari Sabtu besok ini akan ditunda. Bukan akan ditunda, sudah dipastikan ditunda, tidak akan terlaksana. Dan masih belum masih belum dipastikan juga kapan akan dilanjutkan atau untuk jadwal yang terbaru ya. Dan ini kan seperti yang gue singgung di video gue sebelumnya, memang sepertinya pada saat itu tanda-tanda untuk dilakukan penundaan sebenarnya dari ketika menghadapi Brentford sih, karena praktis pada saat itu kan otoritas kesehatan Premier League ya yang memberikan masukan kepada penyelenggara liga ini kan mengatakan kalau memang tidak dimungkinkan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Dan kabar hari ini cukup mengejutkan kalau menurut gua ya. Dikabarkan dari Telegraph, harian Telegraph ini ya, James Ducker mengabarkan kalau ternyata hanya 7 orang saja ini yang tersedia dari kubu Manchester United untuk menghadapi Brighton. Karena ini tadi ya, cedera, injury ataupun juga isolasi terkait karena COVID-19. Dan dari kubu Brighton pun juga demikian. Graham Potter sudah mengatakan kan kalau di timnya sendiri pun juga ada yang cedera dan juga COVID. Jadi kombinasi antara keduanya ini maka diputuskan laga ditunda. Ada banyak komentar ya di sosial media, terutama yang di luar, terutama ya di Inggris, terutama kalau gua ngeliat banyak yang bukan menyayangkan tapi justru dilihat perbedaan antara penundaan ketika menghadapi Brentford yang diumumkan tengah malam pada saat itu, hanya beberapa jam sebelum pertandingan berlangsung, dibandingkan dengan sekarang yang sudah beberapa hari sebelumnya. Karena kan ini pastinya kan ada punya pengaruh ya terhadap supporters, terutama supporters yang apalagi di Old Trafford ya kan, dimana yang nonton itu kan bukan hanya warga Old Trafford, warga Manchester saja, bukan hanya warga Inggris saja, tapi juga warga yang mungkin supporter atau fans datang dari luar negeri pun juga demikian. Jadi ini kan supaya mereka bisa mengatur ya. Kalau dari informasi yang gue baca ya di beberapa media, sosial media, pastinya ternyata di latihan terakhir itu CR7 ya tidak terlihat di latihan terakhir, jadi tanda tanya juga. Dan Manchester United ini dikabarkan melihat match selanjutnya, yaitu adalah ketika menghadapi Newcastle. Ini diharapkan sudah bisa bermain lagi. Kalau tidak salah itu akan bermain lagi di tanggal 27 Desember, atau kurang lebih masih ada 11 hari dari sekarang ya, 27 Desember. Mudah-mudahan pada saat itu kondisi sudah jauh lebih bagus dari sekarang sehingga pertandingan bisa dilanjutkan. Dan untuk informasi juga ya buat teman-teman di rumah, ternyata hari Sabtu itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 laga hanya 2 yang akan berlanjut. Ini sampai dengan malam ini ya. Ini jam berapa nih? Jam 10. Jadi laga Manchester United Brighton itu di cancel ya. Southampton Brentford juga demikian. Watford Crystal Palace juga demikian. West Ham United Norwich City pun juga demikian. Dan untuk jadwal hari Minggu, Everton Leicester City sudah dikonfirmasi bahwa laganya juga ditunda. Nah, ini menarik ya, karena seperti yang Thomas Frank katakan, pelatih dari Brentford ini kan meminta untuk laga weekend ini itu ditunda saja semuanya. Jadi supaya tim itu bisa berkonsolidasi lagi, bisa mengatur lagi secara internal paling tidak ya kaitannya dengan COVID ini. Dan apakah ini akan terjadi? Ya kita lihat saja ya, paling tidak dari hari Sabtu ini, dari berapa tadi gue bilang, dari 6 hanya 2 yang akan terus. Sementara hari Minggunya dari 4 ini 3 yang akan terus sejauh ini ya. Dikabarkan juga dari ESPN ini kalau beberapa klub ini meminta laga bahkan ditunda sampai bulan Januari 2022 dan akan dimulai lagi kurang lebih itu tanggal 15 Januari. Wah, luar biasa ya. Ini kalau gue lihat ya dari jadwal Manchester United, berarti Manchester United ini kurang lebih akan berapa nih kalau gue hitung ya, kurang lebih ada 5 jadwal dari Manchester United ini akan ditunda. Kalau seandainya memang betul
laga akan dilanjutkan bulan Januari tanggal 15 ya. Sebentar, gue tulis 1 2 3 termasuk 1 2 3 termasuk Brentford ya. 3 4 5. Iya bener, 5 jadwal Manchester United termasuk Brentford kemarin ini akan ditunda. Dan ini berarti kalau buat gue sih ini gila ya. Karena begini, kenapa gue bilang gila? Maksud gue begini, ini tidak artinya bukan konotasi negatif terkait masalah. Enggak, kesehatan memang betul nomor satu. Dan itu gue sangat sepakat sekali. Maksud gue begini, nanti 5 pertandingan ini kalau memang betul ya ini diturutin oleh penyelenggara liga, maka 5 laga ini kan harus dicarikan tanggal gantinya kapan ya kan. Dan menurut gua maka konsekuensinya setelah Januari tanggal 15 itu jadwal dari Manchester United paling tidak ini akan sangat-sangat padat sekali. Dan jangan lupa di bulan Februari dan bulan Maret ada Liga Champions juga kan yang sudah memasuki masa knockout. Ini menurut gua akan sangat berdesak-desakan sekali jadwal antara satu dan yang lainnya. Dan imbasnya menurut gua sih ya ujung-ujungnya pastinya akan ke pemain ya, dimana masa istirahat pemain akan semakin berkurang. Belum lagi kalau ada gangguan cedera dari tim itu sendiri yang pastinya lebih rentan lagi ya untuk pemain itu menderita cedera. Belum lagi kalau seandainya masih ada pemain yang terkena COVID juga. Ini kan seperti bola salju yang semakin lama akan semakin besar. Jadi kalau gue secara ringan amatiran melihat penundaan jadwal ini tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya solusi atau solusi utama dari permasalahan COVID-19 ini yang mendera sebagian besar tim di Liga Inggris ya. Penyelenggara liga menurut gue ini harus mencari lagi nih solusi yang paling pas. Jadi tidak membebankan katakanlah terutama pemain ataupun juga klub ya di setelahnya. Karena ini kan akan terus bergulir, karena menurut gua pemain ini pastinya akan kena imbas. Kenapa? Karena masa itu tadi jadwal akan semakin berjejal. Sementara tahun depan itu masa istirahat mereka yang sebagian besar, terutama kalau gua ngeliat pemain Manchester United ini kan tidak bisa sepenuhnya istirahat dengan seperti biasanya. Karena kenapa? Liga akan sudah mulai lagi. Belum lagi nanti di akhir tahun ada Piala Dunia. Jadi menurut gua jadwalnya betul-betul akan sangat padat sekali bagi pemain-pemain ini mulai dari tahun depan. Dan oleh karena itulah menurut gua penyelenggara Liga Inggrisnya harus mencari solusi lain ya. Dan menurut gua bisa saja sih kalau penonton itu akan dibatasin masuknya, mungkin itu bisa saja terjadi. Kalau sekarang ini kan masih belum ke sana ya, masih lebih ke vaksinasi. Jadi harus sudah double vaksinasi ya, 2 kali vaksinasi yang bisa masuk ke stadion. Itu dicek dengan bukti sertifikat digital kan paling tidak. Bisa saja itu akan terjadi, maksud gua pengurangan jumlah penonton atau pengosongan stadion seperti di Belanda sini, itu bisa saja terjadi. Ataupun juga kalau gue lihat bisa jadi akan ada regulasi bagi staf maupun pemain liga ya. Artinya mungkin hanya mereka-mereka saja yang negatif, atau bahkan mungkin akan dalam tanda kutip akan dipaksakan untuk divaksin. Artinya hanya mereka saja nih yang sudah divaksin yang bisa terlibat dalam aktivitas Liga Inggris, bisa mulai dari latihan bahkan sampai pertandingan ya. Bisa saja akan diterapkan aturan seperti itu. Ini kalau gue ya ringan amatiran mereka-reka. Ataupun juga kalau seandainya dibiarkan seperti ini, yang konsekuensinya pertandingan akan ditunda. Ini kalau tidak ada perubahan, makin ke depan akan makin banyak lagi ditunda. Sementara Liga molor itu kan hampir tidak mungkin, karena itu tadi di akhir tahun itu ada event besar. Kalau seandainya Liga ini molor sampai gua nggak tahu ya akhir bulan Mei atau bahkan bulan Juni, maka waktu istirahat bagi para pemain ini akan semakin pendek lagi, terutama pemain-pemain yang akhir tahun akan memperkuat timnasnya masing-masing di Piala Dunia ya. Nah, tapi again kalau menurut gua penundaan ini masuk akal karena memang kesehatan itu di atas segalanya sih. Tapi ya itu tadi, penundaan jadwal ini semoga tidak dijadikan solusi utama. Gua sebagai seorang supporter atau fans Manchester United pastinya
agak sedikit kecewa lah ya, ada penundaan ini. Walaupun gue sadar betul ini sekali lagi keputusan yang paling baik karena kesehatan di atas segalanya. Maksud gue begini, ya kita baru ada ganti manajer kan ini, Ralf Rangnick. Kita sudah punya optimisme segala macam. Ternyata harus ditunda. Kalaupun ada juga kan beberapa yang mungkin berpikir, karena ditunda ini maka Ralf Rangnick punya waktu kesempatan ini untuk konsolidasi, untuk latihan pemain-pemainnya. Jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena Carrington ditutup. Tempat latihannya tuh ditutup. Jadi karena ditutup ya pemain juga tidak bisa melakukan latihan kan. Tim pelatih Ralf Rangnick juga tidak bisa mendrill pemain dengan sistem, dengan formasi yang baru, strategi yang baru juga lah. Lapangannya ditutup. Jadi ini tidak serta-merta tidak ada pihak yang diuntungkan kalau menurut gue ya, dengan adanya terjadinya penundaan ini. Again gue harapin sih ada langkah ya yang diambil dari otoritas Liga Inggris ini, Premier League, dan mudah-mudahan pertandingan selanjutnya Manchester United yang masih kurang lebih 11-10 hari akan menghadapi Newcastle di St James Park ini bisa atau Newcastle upon Tyne St James Park bisa terlaksana. Kurang lebih demikian ya, breaking news update. Ada ini sih, ada official statement pastinya dari klub atau dari Premier League, dan gue tidak harus gue kutip atau gue artikan, langsung aja gue simpulkan pertandingan ditunda karena memang COVID, dan beritanya itu tadi ya, hanya 7 pemain yang tersedia di tim utama dari Manchester United, dan juga pihak Brighton juga yang banyak sekali pemainnya yang absen karena COVID dan juga cedera. Kurang lebih demikian, ngobrol ringan aja ini dan sekaligus news update tentang jadwal yang ditunda. Thanks for watching, jangan lupa like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.